Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas salah satu manga judulnya Am I Actually the Strongest? Oke. Jadi ceritanya ada seorang otaku yang meninggal. Lalu dia seperti biasa masuk ke isekai. Nah, ini orangnya nih. Nih ya, lelaki ini dia masuk ke isekai. Nah, terus di isekai itu dia ternyata menjadi pangeran ya, pangeran dari sebuah kerajaan. Dia lahir dari ibunya, terus pas dicek ternyata kekuatan sihirnya cuma 2. Nah, karena normalnya itu manusia berapa ya, 10, kayaknya 10 deh, 10-an gitu. Dia cuma 2 gitu ya, lebih rendah daripada manusia normal. Padahal ayah ibunya itu 40-an gitu kekuatan sihirnya ya. Tapi dia cuma 2, makanya dia dibuang oleh ayah ibunya, raja dan ratu, ke hutan iblis ya. Hutan dimana banyak monsternya gitu ya, supaya diharapkan dia anaknya mati. Tapi ternyata ya sebenarnya dia itu kuat ya. Si namanya siapa sih, lupa ya, pokoknya si anak ini tuh sebenarnya kuat. Jadi tuh yang ngukur kekuatan sihir itu cuma bisa ngukur 2 digit. Jadi 02. Padahal sebenarnya kekuatan dia itu 1002 ya, sangat kuat. Jauh banget. Ayahnya aja, ayah ibunya cuma 40-an, dia 1002. Sangat jauh perbedaannya. Nah, tapi akhirnya dia pun dibuang ya ke hutan. Tapi untungnya ada Fenrir yang menyelamatkan dia. Fenrir itu adalah wanita ini ya. Nah, ini rambutnya merah ya. Dia menyelamatkan, terus ada ayah angkatnya juga nyelamatin dia ya. Dia ayah angkatnya tuh penguasa daerah gitu deh, penguasa suatu daerah. Akhirnya anak ini berhasil diselamatkan dan dia memulailah hidup kembali. Tapi tentu saja karena dia seorang otaku, dia ingin hidup senyaman-nyamannya ya, katanya. Katanya sih gitu. Tapi kenyataannya gimana? Nah, nanti aku bahas ya. Yang pertama, mengenai gambar dari manga ini ya. Menurut aku manga ini gambarnya awalnya bagus ya. Tapi lama-kelamaan makin menurun kualitasnya. Nggak tahu kenapa ya. Makin menurun aja. Apalagi di arc ini nih. Ini arc ketiga ya. Arc pertama tuh bisa dibilang bertemu dengan si siapa ini, Fenrir. Terus arc kedua bertemu adiknya mungkin ya, bisa dibilang. Arc ketiga nih, arc masuk sekolah ya, ketemu sama cewek ini. Tapi rasanya malah downgrade ya, artnya makin jelek menurut aku. Entah kenapa ada ya. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa juga sih. Yang penting asal ceritanya bagus. Tapi ceritanya juga tidak bagus. Masalahnya itu ya. Ceritanya juga nggak bagus-bagus banget ternyata ya, pas aku baca-baca. Jadi sebenarnya menarik ya. Jadi kekuatan skill dia itu adalah barir. Apa namanya, penghalang gitu ya. Jadi dia bisa pakai bermacam-macam, bisa buat ngobatin, bisa buat serangan, bisa buat melindungi. Jadi kuat banget. Nah, itu masalahnya OP banget gitu. Jadi nggak ada development karakter. Udah kuat banget dia, bisa ngapa-ngapain aja gitu. Nggak ada perkembangannya ya. Ya itu aja sih sayangnya jadinya. Padahal menarik konsep barir itu. Terus habis itu yang buat gak seru lagi adalah banyak banget fillernya ya. Filler. Ini kayak Naruto aja dah. Padahal apa ya, ini manganya aja keluarnya berapa ya? Sebulan sekali? Enggak kan ya? Seminggu sekali atau sebulan sekali ya? Lupa. Pokoknya ya berapa, ya mau seminggu mau sebulan kan, yang penting lama gitu ya keluar update-nya gitu ya. Tapi malah filler gitu ya. Kan kitanya jadi bosen, iya gak sih? Bukannya ngelanjutin ceritanya malah banyak filler. Udah nunggu seminggu, udah nunggu sebulan itu filler tau. Males banget dah. Ya makanya jadi itu yang buat aku nggak suka ceritanya ya sebenarnya, karena filler itu.
banyak apa ya, fan service gitu sih. Jadinya kurang fokus sama ceritanya gitu. Terus yang aku sebel juga adalah karakternya ya. Karakter utama ya. Coba bayangin. Kan dia ini apa ya, pura-pura bodoh gimana gitu. Coba ya. Dia berhasil ngalahin ibunya yang notabene adalah seorang hero pahlawan yang berhasil ngalahin Raja Iblis yang terkuat di kerajaan tersebut. Dia berhasil ngalahin ibunya ya. Yang terkuat. Tapi dia sok pura-pura lemah gitu. Kekuatan sihirku kan cuma 2. Ya logika aja gitu ya, pasti lebih dari 2 dong. Gak mungkin 2 kan. Dia aja berhasil ngalahin manusia terkuat di dunia itu gitu ya. Tapi dia sok-sok lemah. Enggak, aku magicnya cuma 2. Tidak mungkin aku lebih dari 2. Aku lemah. Aduh, nyebelin banget. Nyebelin banget kan. Udah tahu dia bisa ngalahin ibunya gitu. Kenapa pura-pura bodoh begitu ya, nyebelin ya. Buat klon. Coba nih aneh ya, dia buat klon. Terus klonnya, aku pikir klonnya masuk sekolah, si karakter utamanya ngapain gitu, kemana. Jadinya kan ada tujuan gitu ya, bikin klon satu kemana gitu kan biasanya ya. Ini mah enggak dong. Buat klon, satu sekolah, satu nungguin. Terus besoknya gantian, dia sekolah, dia nunggu gitu. Ngapain bikin klon kalau gitu? Kalau bikin klon tuh ya logikanya ya satu sekolah, satu misalnya pergi ke pantai gitu ya. Jadi bersenang-senang aja udah, nggak pingin berhubungan sama dunia gitu. Atau satu sekolah, satu berdagang gitu ya. Jadi ada dua kegiatan berbeda tapi bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Jadinya lebih efektif gitu. Tapi ini mah enggak gitu. Satu sekolah, satu diem gitu ya. Terus habis itu besoknya gantian, dia yang sekolah, dia yang diem. Jadi buat apa klon? Kalau gitu buat apa buat klon? Aku bingung ya. Tapi ada yang positif ya. Yang positif dari manga ini adalah adiknya. Adiknya aja lucu ya. Suka liatnya. Walaupun kadang-kadang sebel juga ya. Malah banyak filler tentang adiknya gitu. Berpetualang sama kakaknya. Ngapain itu, bukannya lanjutin cerita, tapi setidaknya lucu lah ya adiknya ya. Itu positifnya. Oke, itu aja deh review aku tentang manga Am I the Strongest. Nggak usah pura-pura kamu ya. Udah tahu kamu yang terkuat ngalahin ibu kamu, masih nanya Am I the Strongest. Oke, sampai sini aja. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu bye.